Selanjutnya, jenis-jenis tujuan penelitian. Tujuan penelitian terbagi kepada 3. Yang pertama, tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan, peneliti, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama yang diselidiki dalam penelitian dan para peserta peneliti dan lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif juga dapat menunjukkan desain atau desain penelitian yang dipilih. Tujuan-tujuan ini harus dirumuskan dalam bentuk penelitian teknis dari bahasa penelitian kualitatif. Yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan model tujuan penelitian kualitatif, baik dalam hal bahasa maupun fokusnya dalam menghubungkan atau membandingkan variabel-variabel. Tujuan penelitian kuantitatif meliputi variabel-variabel dalam penelitian dan hubungan antar variabel tersebut, para partisipan, dan lokasi penelitian. Tujuan ini ditulis dengan bahasa-bahasa yang berhubungan dengan penelitian kuantitatif dan terkadang juga mencakup penguji deduktif atas hubungan-hubungan atau teori-teori tertentu. Tujuan penelitian kuantitatif biasanya dimulai dengan mengidentifikasi variabel utama dalam penelitian bebas intervening atau terikat, beserta model visualnya, lalu mencari dan menentukan bagaimana variabel-variabel itu akan diukur atau diamati. Pada akhirnya, tujuan digunakan variabel-variabel secara kuantitatif adalah untuk menghubungkan variabel-variabel tersebut, seperti yang biasa ditemukan dalam penelitian survei atau untuk membandingkan sampel-sampel atau kelompok-kelompok tertentu dalam kaitannya dengan hasil penelitian seperti yang sering dijumpai dalam penelitian eksperimen. Yang ketiga, tujuan penelitian metode campuran. Tujuan penelitian metode campuran berisi tujuan penelitian secara keseluruhan, informasi mengenai unsur-unsur penelitian, kuantitatif dan kualitatif, dan alasan rasionalisasi mencampur dua unsur tersebut untuk meneliti masalah penelitian. Tujuan penelitian metode campuran biasanya ditunjukkan terlebih dahulu dalam pendahuluan untuk memberikan panduan awal bagi pembaca dan memahami bagian-bagian penelitian kuantitatif dan kualitatif di dalamnya. Saya Sinisi Papauzia, NIM 118210012. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Nah, dikenal dengan istilah tujuan penelitian ini karena menggambarkan tujuan-tujuan atau maksud-maksud dilakukannya penelitian dalam satu atau beberapa kalimat. Nah, dalam proposal, peneliti haruslah membedakan secara jelas antara tujuan penelitian, masalah penelitian, dan rumusan masalah. Nah, tujuan penelitian ini mengindikasikan maksud penelitian dan bukanlah masalah atau isu yang dapat menuntun pada keharusan diadakannya penelitian. Tujuan penelitian ini bukanlah rumusan masalah yang di dalamnya terdapat sejumlah pertanyaan yang nantinya dijawab berdasarkan data-data penelitian yang telah dikumpulkan. Akan tetapi, tujuan penelitian ini adalah kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran-sasaran, maksud-maksud, atau gagasan-gagasan umum diadakannya penelitian. Nah, selanjutnya pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Buckingham tahun 1974 menjelaskan bahwa tujuan penelitian itu adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu menurut Locke, Spirduso, Silverman tahun 2013 dalam Creswell 2016 menjelaskan bahwa tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan serangkaian pertanyaan
mengapa Anda ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin Anda dapatkan. Nah, sekian pemaparan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giswa Asmirul Jinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian C, yaitu cara menulis tujuan penelitian. Bagian A yaitu menulis tujuan penelitian kualitatif. Biasanya penelitian kualitatif ini berbasiskan dengan teori dan juga terpaku pada penggunaan kata-kata yang misalkan seperti tujuan, maksud, sasaran, menandai tujuan, dan juga penelitian yang seperti Anda tulis begitu. Jadi bersifat teoretik dan juga baku. Sedangkan kualitatif ini kelebihannya itu adalah berfokus pada suatu fenomena dan juga konsep dalam suatu gagasannya itu seperti apa. Jadi terfokus dan juga konsen terhadap satu pembahasan begitu. Dan juga fenomenanya itu menjadi salah satu fenomena yang utama begitu. Yang bagian B yaitu adalah menulis tujuan penelitian kuantitatif. Setelah kita membahas tadi perihal kualitatif, yang selanjutnya itu adalah kuantitatif, yaitu berbasiskan dengan angka dan data. Kualitatif juga misalkan bisa menyuguhkan adanya data begitu, cuman kalau kuantitatif memang berfokus pada data begitu, dan juga penulisan angka-angka begitu. Biasanya ciri khas dari kuantitatif itu menggunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, sasaran untuk menandai tujuan penelitian yang akan ditulis itu seperti apa. Yang kedua itu menunjukkan teori, model, kerangka, dan juga konseptual yang digunakannya itu seperti apa. Dan perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif ini sangat mencolok dari metodenya, dari objek penelitiannya, dengan caranya itu seperti apa, pengelolaan data, hasil, dan sebagainya itu sudah berbeda begitu tinjauannya. Memang yang satunya itu adalah bersifat konseptual, yang satunya bersifat data dan bersifat observasi, empirik, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah bagian C, menulis tujuan penelitian metode campuran. Jadi ini penelitian metode campuran itu adalah penelitian yang menggabungkan antara dua metode tersebut, yaitu metode kualitatif dan juga metode kuantitatif. Metode campuran ini itu cirinya yang pertama itu adalah memulai dengan menulis kata-kata yang menunjukkan secara jelas terkait penelitiannya, yang akan dijabarkan misalnya seperti tujuan, maksud, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menjelaskan tujuan penelitian dan juga ode perspektif dan juga konten terhadap apa yang sedang dibahasnya itu seperti apa. Dan yang terakhir yaitu jelaskan rasionalisasi dan juga alasan dikombinasikannya dari suatu data dan juga baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Jadi penggabungan campuran ini menggunakan dua metode tersebut begitu sekaligus. Jadi dari 3 metode baik kualitatif, kuantitatif maupun metode campuran memiliki kelebihannya masing-masing dari setiap penelitiannya. Dari cara konsepnya, dari tinjauan bahasanya, dari penyuguhan datanya, dan juga sampai pengelolaan hasil observasinya juga berbeda, dan penyajian dalam skripsinya pun berbeda. Jadi atau misalkan deskripsi, proposal, dan sebagainya begitu ya. Jadi sifatnya itu memang berbeda begitu, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal bisa memilih dan juga paham betul apa yang sedang kalian pahami terkait 3 perbedaan antara metode tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.